Perkenalkan, nama saya Mafgulan dengan nomor induk mahasiswa A111200025. Kami berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan membuat video tentang upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Pembinaan bahasa merupakan upaya sadar, terencana, dan sistematis untuk meningkatkan mutu bahasa sehingga masyarakat pemakainya memiliki kebanggaan untuk menggunakannya. Pengembangan bahasa adalah keseluruhan usaha dan kegiatan yang ditunjukkan kepada penyesuaian struktur dan fungsi bahasa dengan kebutuhan masyarakat. Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dilakukan meliputi usaha-usaha pembakuan agar tercapai pemakaian bahasa yang cermat, tetap, dan efisien dalam komunikasi. Untuk kepentingan praktis, telah diambil sikap bahwa pembinaan terutama ditunjukkan kepada penuturnya, yaitu masyarakat pemakai bahasa Indonesia, dan pengembangan bahasa dalam segala aspeknya. Usaha-usaha pembinaan ini mencakup upaya peningkatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan berbahasa. Usaha pembinaan yang dilakukan antara lain melalui pengajaran, pemasyarakatan, peran media massa, dan yang terakhir yaitu jalur kepemimpinan. Pengajaran. Usaha pembinaan melalui pengajaran bahasa Indonesia melalui sistem persekolahan dilakukan dengan mempertimbangkan bahasa sebagai satu keseluruhan berdasarkan konteks pemakaian yang ditujukan untuk peningkatan mutu penguasaan dan pemakaian bahasa yang baik dengan tidak mengabaikan adanya berbagai ragam bahasa Indonesia yang hidup dalam masyarakat. Peningkatan mutu pendidikan bahasa itu dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan kurikulum bahasa Indonesia. Yang kedua, pengembangan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan metodologi pengajaran bahasa. Yang ketiga, pengembangan tenaga pendidikan kebahasaan yang profesional, dan yang keempat yaitu pengembangan sarana pendidikan bahasa yang memadai, terutama sarana uji kemahiran bahasa. Pemasyarakatan. Usaha pembinaan dapat pula dilakukan melalui pemasyarakatan bahasa Indonesia. Pemasyarakatan bahasa Indonesia ini dimaksudkan untuk meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia dan meningkatkan mutu penggunaannya. Pemasyarakatan bahasa Indonesia dilakukan melalui penyuluhan langsung dan penyuluhan tidak langsung. Penyuluhan langsung dilakukan dengan cara bersemuka atau bertatap muka antara peserta penyuluhan atau pesuluh dan penyuluh. Sementara itu, penyuluhan tidak langsung antara lain dilakukan melalui media elektronik. Penyuluhan langsung yang sudah dilakukan adalah penyuluhan untuk guru, khususnya guru non-bahasa, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala tata usaha sekolah, dan para pejabat di kantor pemerintahan, baik di Jakarta maupun di luar Jakarta. Penyuluhan melalui media elektronik yang telah dilakukan selama ini adalah penyuluhan di TVRI dan RRI. Penyuluhan di TVRI dilakukan melalui program Bahasa Indonesia yang Benar atau BINAR. Sedangkan penyuluhan di RRI dilakukan melalui program Aku Cinta Bahasa Indonesia atau ACBI, Mercu Bahasa, dan Pujangga atau Badan Bahasa 2016. Yang selanjutnya adalah peran media massa. Media massa memiliki fungsi sangat strategis dalam upaya pembinaan bahasa Indonesia. Media massa, baik itu media cetak ataupun media elektronik, memiliki jangkauan yang sangat luas. Negara kita wilayahnya luas sekali dan juga memiliki banyak pulau. Hal ini tentunya membutuhkan alat komunikasi yang dapat menjangkau semua wilayah itu. Media massa selama ini dijadikan konsumsi sehari-hari oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Oleh karena itu,
Menempatkan media massa sebagai salah satu upaya pembinaan bahasa Indonesia adalah hal yang tepat. Dikatakan tepat oleh karena melalui media massa, masyarakat yang tersebar luas itu dapat membaca dan mendengarkan secara langsung bahasa Indonesia yang digunakan oleh media massa tersebut. Jika bahasa Indonesia yang digunakan tersebut adalah bahasa Indonesia yang benar, ini berarti bahwa secara tidak langsung masyarakat telah diarahkan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang benar pula. Bahasa Indonesia yang digunakan dalam media massa sangat mempengaruhi kebiasaan berbahasa para pembaca media massa tersebut. Jika bahasa Indonesia yang digunakan dalam media massa tersebut tidak sesuai dengan kaidah, maka hal ini akan merusak penggunaan bahasa Indonesia. Jalur kepemimpinan. Bahasa seorang pemimpin, baik pejabat maupun pemuka masyarakat, berpengaruh terhadap masyarakat. Akhiran Ken Presiden Soeharto misalnya. Hampir seluruh pejabat di bawahnya termaksud para pegawai rendahan dengan latah ikut-ikutan bertutur seperti beliau. Padahal bawahannya belum tentu memiliki bahasa ibu yang sama. Dengan Presiden Soeharto, pada saat itu hampir setiap pejabat bertutur selalu menggunakan bahasa Indonesia yang kental dengan dialek yang dipakai Presiden Soeharto. Dengan demikian, pejabat tidak hanya dituntut dapat berbahasa dengan santun, tetapi juga mampu menunjukkan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar agar dapat memotivasi masyarakat untuk berbahasa dengan baik dan benar pula. Masalah pembinaan dan pengembangan bahasa selama ini telah memperlihatkan perkembangan yang menggembirakan. Berbagai masalah-masalah bahasa yang menjadikan sebuah permasalahan yang kemudian menjadikan upaya kita untuk menyelesaikan, seperti penggunaan bahasa yang bermacam-macam oleh kebanyakan masyarakat dengan dialek setempat yang merupakan alat penghubung untuk bergaul dan bekerja sama. Masalah kebahasaan yang lain adalah bagaimana bahasa dalam ejaan dan dihafalkan. Nah, kemudian setelah kita melakukan upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk pembinaan dan pengembangan bahasa ini, ada tahapan proses yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini bisa dilakukan oleh sekelompok orang atau tim, bisa juga dilakukan oleh perseorangan. Nah, di dalam perencanaan ini kita bisa merencanakan sesuatu hal untuk mengatasi masalah dalam sebuah bahasa. Di dalam tahap ini kita membutuhkan data yang akurat dan program yang spesifik untuk mendapati keputusan bahasa yang lebih baik. Kemudian yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Di dalam tahap ini adalah tahap yang paling konkret untuk melibatkan masyarakat selaku masyarakat atau selaku pengguna bahasa itu sendiri. Selanjutnya adalah tahap penerimaan. Tahap penerimaan ini kita melakukan atau kita memakai objek masyarakat pengguna itu sendiri. Dan di dalam sini kita akan menyesuaikan bagaimana masyarakat menggunakan bahasa itu. Nah, kemudian tahap yang terakhir. Tahap yang terakhir ini adalah tahap evaluasi. Di dalam tahap evaluasi ini kita melakukan penilaian terkait tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penerimaan yang telah kita lakukan. Kita menilai kembali apakah setelah itu dijalankan dapat memenuhi kaidah bahasa itu sendiri. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait bagaimana upaya-upaya serta tahapan atau proses mengenai pengembangan bahasa Indonesia itu sendiri. Saya mewakili teman-teman kelompok saya dari kelompok 6, memohon maaf apabila ada salah kata yang tidak disengaja maupun disengaja. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.